Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pasti pada heran deh, kenapa ada banyak mobil di layar video saya. Jadi ceritanya di wilayah ini sudah diterapkan yang namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, untuk mobil-mobil yang gak punya kebutuhan mendesak, sebaiknya putar balik. Karena kita dukung ya program pemerintah. Semoga situasi COVID-19 ini segera berakhir. Jadi sementara ini kita stay at home dulu aja, belajar di rumah. Dan kali ini topik belajar kita masih tetap ya descriptive text. Tetapi kali ini part kedua, part yang lebih komplit lagi. Sebelum kita lanjut, saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, video ini adalah descriptive text part kedua. Jadi video ini adalah sambungan dari video saya yang sebelumnya ya. Untuk teman-teman yang belum tahu video yang part pertama, silakan cek linknya di bagian rekomendasi atau bagian deskripsi video ini. Nah, pada part kedua ini saya akan bicara descriptive text tentang orang. Sama seperti di video saya yang part pertama, di sini saya akan jelaskan definisi dari descriptive text. Kemudian setelah itu kita belajar generic structure-nya ya. Dan karena ini descriptive text tentang orang, maka nanti kita akan bahas tentang physical appearance dan personality description. Diakhiri dengan beberapa contoh. Nah, teman-teman, kita sudah gak sabar ya buat belajar sama-sama. Kita langsung masuk ke chapter yang pertama, yaitu definisi dari descriptive text. Di sini saya akan jelaskan sebenarnya apa sih descriptive text itu. Pengertian dari descriptive text adalah teks yang bicara tentang seseorang atau sebuah benda atau sebuah tempat. Tujuannya adalah mendeskripsikan secara detail tentang orang tertentu atau tempat tertentu dan juga benda tertentu. Nah, dari sini pun sifat penjelasannya juga secara detail ya, secara komplit. Nah, kita masuk ke chapter yang kedua. Chapter yang kedua ini adalah generic structure. Nah, generic structure dari descriptive text sudah pernah saya jelaskan di video pertama saya. Nah, dalam hal ini ada dua bagian dalam descriptive text. Yang pertama adalah identification dan yang kedua adalah description. Bagian pertama berisi tentang pengenalan orang, tempat, hewan, atau objek yang akan dideskripsikan. Kemudian kalau bagian yang kedua, description ini berisi tentang penjelasan lebih detail terkait hewan, tempat, benda, atau orang yang akan dideskripsikan yang lebih spesifik lagi terkait bentuknya, warna, dan lain-lain. Nah, ini adalah dua jenis descriptive text itu ya. Yang pertama adalah describing places yang sudah saya jelaskan di video pertama saya. Lalu yang kedua yang akan saya dalami dalam video ini yaitu describing people. Nanti kita bicara soal personality dan physical appearance. Nah, kira-kira jadinya bagaimana ya kalau jenis teks, descriptive text yang bicara soal orang? Kita akan bicara tentang sifatnya, karakter, dan ciri-ciri fisik. Oke, yang pertama adalah physical appearance terlebih dahulu. Mari kita perhatikan bersama. Yuk, kita lihat ada cewek nih, cantik banget ya. Kira-kira kalau kita perhatikan bagaimana? Sifatnya dari rambutnya, hidungnya, bibirnya, matanya. Kalau kita perhatikan, apakah dia ini cantik? Apakah dia ini menarik? Bagaimana pendapat Anda?
Saya yakin masing-masing di antara kita punya penilaian khusus terhadap gadis yang ada dalam gambar ini. Ya, dia cantik ya sepertinya. Apakah memiliki rambut yang panjang? Ya, dia punya rambut yang panjang. Lalu, apakah bentuk rambutnya ini lurus, keriting? Atau bagaimana? Kalau kita perhatikan curly gitu ya mungkin. Kemudian kalau warna rambutnya apakah hitam, coklat, merah, atau pirang, dan lain sebagainya? Lalu apakah dia gemuk? Apakah dia kurus? Kalau kita telusuri lagi, kita perhatikan lagi bagaimana warna bibirnya. Ya, dia punya bibir yang merah ya, menarik sekali. Kemudian setelah kita memperhatikan ciri-ciri dari gadis ini, dimulai dari rambutnya, lalu juga wajahnya. Bentuk wajahnya oval sepertinya ya. Lalu bagaimana menurut kita? Dari sini ketika kita sudah melihat dan memperhatikan ciri-ciri fisik dari gadis ini, maka ini bisa menjadi bahan dari kita untuk membuat yang namanya descriptive text. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Nah, saya akan jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kata-kata sifat yang bisa kita gunakan untuk membuat descriptive text. Kita perhatikan di layar, ada rambut panjang, rambut pendek, rambut lurus, botak, tinggi, gemuk, kurus, dan lain sebagainya. Lalu, ada juga hal lain yang bisa kita lakukan selain menyebutkan kata-kata sifat untuk mendeskripsikan seseorang. Kita juga bisa menggunakan bagian tubuh untuk mendeskripsikan seseorang. Apa saja sih bagian tubuh itu? Bisa rambut, bisa wajah, bisa juga kumis mungkin ya. Untuk yang laki-laki biasanya punya kumis. Bisa juga janggut, mata, atau mungkin juga bentuk tubuh. Setelah itu baru kita bisa menggunakan kata-kata deskriptif seperti ketinggian, usia, dan juga penampilan. Sekarang pertama kita belajar mendeskripsikan rambut. Ada beberapa kata yang digunakan untuk mendeskripsikan rambut seseorang. Umumnya kita menyebutkan rambut orang panjang pendeknya, atau mungkin ukuran rambutnya yang sebahu panjangnya, atau bentuknya yang lurus, ombak, keriting, atau warnanya. Misalkan warnanya itu bisa hitam, bisa coklat, bisa juga pirang. Nah, kalau orang Indonesia umumnya rambutnya hitam ya. Tapi kalau dalam pelajaran bahasa Inggris, kadang kita juga mendeskripsikan orang barat mungkin ya, yang rambutnya pirang atau mungkin juga merah dan seterusnya. Nah, setelah mendeskripsikan rambut, kita juga akan belajar bagaimana mendeskripsikan bentuk wajah. Banyak loh jenis-jenis bentuk wajah. Ada yang wajahnya bulat, oval, atau mungkin segitiga gitu ya. Atau juga kotak, atau juga ada yang bentuknya bentuk hati. Nah, seperti pada gambar, kita bisa melihat macam-macam bentuk wajah. Waduh, kalau saya atau Anda gimana bentuk wajahnya? Sekarang yang selanjutnya kita belajar juga mendeskripsikan bentuk tubuh. Ada macam-macam ya bentuk tubuh. Karakter gemuk atau mungkin kurus, terlalu kurus gitu ya. Atau mungkin pendek, tinggi, dan seterusnya. Masing-masing ini kata-kata yang sering digunakan dalam descriptive text tentang orang. Nah, kita akan lanjutkan pada chapter 4. Di sini kita akan belajar tentang personality description. Apa sih personality description itu? Kalau kita perhatikan, ada banyak jenis personality atau sifat seseorang. Ada yang periang, ada yang pendiam, ada yang cuek, ada yang pemarah, ada juga yang biasa-biasa aja gitu ya. Kalau kita lihat dan perhatikan dari ekspresi seseorang, kadang kita juga bisa menyimpulkan atau menebak karakter orang tersebut itu seperti apa ya. Kalau saya sih tergantung situasi dan kondisi. Kalau saya di rumah, mungkin saya orang yang pendiam. Tapi kalau di sekolah, wah beda lagi. Nah, di sini ada personality description. Ada kata-kata sifat yang seringkali digunakan. Ada kata sifat positif, ada juga kata sifat yang negatif. Kalau positif sebagai berikut ya, ada easygoing,
ada independen, ada friendly, dan seterusnya. Ini sifat-sifat yang positif, di mana orang ramah, ada orang yang bijaksana, ada yang loyal, dan seterusnya. Kalau sifat-sifat yang negatif atau karakter negatif, nah sebagai berikut. Ada yang egois, ada yang licik, ada juga yang moody, ada yang emosional, dan seterusnya. Nah, namanya manusia, ya banyak banget ya jenis sifat dan karakternya. Kalau Anda yang mana nih? Yang positif atau yang negatif nih? Nah, kita akan lanjutkan pada tipe-tipe personality yang lain. Nah, ini yang lebih komplit lagi ya. Ada banyak sekali jenis-jenis sifat manusia. Nah, kita perhatikan masing-masing. Anda juga bisa pause video ini untuk memperhatikan mana yang kalian gak ngerti artinya. Nah, bisa dicatat dan kemudian bisa cek dalam dictionary atau kamusnya masing-masing. Nah, setelah ini kita masuk ke chapter 5, yaitu contoh-contoh dari descriptive text tentang orang. Saya punya contoh pertama nih, ada gadis namanya Sharon. Usianya 16 tahun, ketinggiannya 150 cm. Nah, dia orang Amerika ya. Nah, dari ciri-ciri Sharon ini, kita bisa membuat yang namanya descriptive text tentang orang. Contohnya bagaimana? Kalau kita perhatikan usianya 16 tahun, kita bisa memperkirakan bahwa dia adalah seorang siswa SMA. Lalu kalau dia orang Amerika dengan ketinggian 150 cm, maka dia bukan tergolong orang yang tinggi. Nah, seperti ini kalimatnya. Sharon adalah seorang siswa SMA. Dia masih muda ya. Dia usianya masih 16 tahun. Dia memiliki rambut yang pendek, rambut berwarna coklat dan mata yang berwarna coklat juga. Nah, di sini kita bisa membuat kalimat deskripsinya. Ini adalah bahan atau kalimat pembuka dari sebuah descriptive text yang jenis describing person. Nah, kita bisa lanjutkan dengan contoh yang lain nih. Ada seorang pria bernama James dengan usia 67 tahun. Dengan penampilannya yang seperti ini, kita bisa lihat dan bisa tebak bahwa dia adalah seorang musisi. Kemudian dengan ketinggian 187 cm, dia tergolong tinggi ya. Wah. Kemudian dengan berat badan 70 kg, ya dia tidak gemuk. Nah, dengan begini kita bisa membuat salah satu kalimat atau bagian pembuka dari descriptive text. Kita lanjutkan contoh yang lain. Ada seorang gadis nih dengan usia 26 tahun dan tinggi badan 172 cm dan beratnya 58 kg. Ayo, kira-kira bagaimana kita membuat kalimatnya? Ya, kita bisa buat kalimatnya seperti ini. Carmen adalah wanita yang cantik. Dia muda, masih 26 tahun ya. Dan juga dia punya ketinggian yang standar dan dia kurus dan dia punya rambut yang indah gitu ya, panjang dan berombak. Dan dia juga punya mata yang hijau. Wah, seperti itu ya. Kayaknya menyenangkan banget ya pelajaran hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap video ini. Terus dukung channel saya dengan subscribe dan like sehingga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.